Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horasma dihamu saluhutna. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, ada baiknya kita sambut firman Tuhan sebagai pegangan kehidupan kita di dalam pekerjaan kita, yang terambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk kita. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada sesuatu hal yang diinginkan Tuhan kita, Allah kita terhadap kehidupan kita. Ketika di dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel, Allah menginginkan satu karakter dari bangsa Israel, yaitu karakter yang mau untuk hidup di dalam kesetiaan, hidup dalam setia. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, pada zaman sekarang ini. Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus menginginkan satu hal di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi karakter yang selalu hidup di dalam kesetiaan, setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin saja sudah banyak atau rata-rata saya katakan, orang yang dulunya pengikut Kristus, tetapi karena mendapatkan tawaran-tawaran dari dunia ini, kenikmatan-kenikmatan dunia ini, sehingga mereka meninggalkan Allahnya, meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak sekali kalau kita menonton infotainment atau di berita-berita di televisi atau di media sosial, tidak sedikit orang yang meninggalkan Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, hanya untuk mendapatkan kesuksesan, karir, agar dia viral, agar dia terkenal, mendapatkan jabatan, atau yang lebih parah lagi, mendapatkan kekayaan di dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita, bangsa Israel sering melupakan perbuatan Tuhan. Padahal mereka tahu persis bahwa bangsa Israel sudah dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan oleh Allah kita dari tanah perbudakan Mesir, dan mendapatkan pindah ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah kepada mereka. Ini sering dilupakan oleh bangsa Israel, sehingga mereka ketika sudah hidup di dalam kemewahan, ketika sudah hidup di dalam kebebasan, kenikmatan dunia ini, mereka sudah mulai mencoba-coba untuk membuat patung-patung berhala untuk mereka sembah. Sehingga Musa mengatakan, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Kita tahu, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Tuhan menginginkan kesetiaan, menginginkan kita hidup di dalam setia kepadanya, tunjukkanlah itu di dalam kehidupan kita. Biarkan apapun yang ditawarkan oleh dunia ini, senikmat apapun ditawarkan dunia ini, ingatlah Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Ingatlah masa lalu kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Ingatlah perjalanan kehidupan kita, pengalaman rohani kita, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tuh sudah menolong kehidupan kita. Dia menggendong kehidupan kita. Itulah yang hendak selalu kita ingat. Sehingga kita hanya satu tujuan kita, hidup setia di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan tetap menyembah akan nama kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mau untuk
lari dari firman Tuhan. Jangan pernah untuk meninggalkan Tuhan karena bisikan-bisikan dari dunia ini, bisikan-bisikan dari sang iblis yang selalu mengincar kehidupan kita, orang yang beriman. Sampaikan hidup kita Bapak Ibu hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, agar Dia selalu membimbing hidup kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenali dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat merasakan napas kehidupan ketika kami bangun dari tidur kami Tuhan. Dan kami akan melanjutkan pekerjaan kami, dan kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa kami harus menjaga kesetiaan kami, hidup setia hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab kami tahu pekerjaan-pekerjaan ajaib-Mu telah kami rasakan dalam kehidupan kami tidak akan melupakan itu Tuhan. Walaupun banyak begitu tawaran-tawaran akan dunia ini yang bisa membuat kami tertarik, tawaran-tawaran yang nikmat sekalipun Tuhan, ketika Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, ketika kami mau untuk selalu setia kepada Engkau, kami akan menolak setiap tawaran dunia ini Tuhan. Jagailah kami selalu Tuhan, gendong kami selalu Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada, jikalau dalam keadaan sakit Engkau mau untuk menjamah tubuh mereka Tuhan, di dalam nama Engkau Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, sehingga mereka mendapatkan sukacita daripada Engkau dan kembali berkumpul bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan kami di gereja-Mu ini Tuhan. Dengan demikian Tuhan, kami juga meminta dalam doa kami, Engkau yang menghapuskan segala dosa kami dan pelanggaran kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah di dalam kesetiaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Setialah sampai akhir di dalam kehidupan kita, hanya menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Horas